Alhamdulillah Rabbil Alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, fala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، alhamdulillah kita kembali mengaturkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya pada malam ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah beberapa waktu cukup lama ya, sebulan plus bulan Syawal, ya, lebih dari 2 bulan sebenarnya, ya, lebih dari 2 bulan. Dan sekarang kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majlis yang mulia ini, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat mengambil faedah manfaat dari duduknya kita di majlis yang mulia. Kemudian sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah taala senantiasa melimpahkan kepada Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Kaum muslimin, bapak ibu rahimahullah azakumullah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan yang lebih dari 2 bulan yang lalu kita sampaikan. Ada beberapa poin yang belum kita sampaikan, tapi saya akan mengulang dari awal supaya ada supaya tidak terputus ya pembahasannya ini. Jadi saya akan ulang sedikit dari awal. Ini masih kaitannya dengan 2 kalimat syahadat, ya, masih kaitannya dengan kewajiban kita terhadap 2 kalimat syahadat. Kemudian itu menjadi hak bagi 2 kalimat syahadat yang kita ucapkan itu, yang sifatnya mutlak. Nah, apabila hak 2 kalimat syahadat ini tidak tertunaikan, maka konsekuensi terbesar adalah kita berarti telah melepaskan ikatan kita dengan 2 kalimat syahadat tersebut. Maka di sini bahasanya nawaqidu asyhadatain, yang membatalkan 2 kalimat syahadat, atau dalam bahasa lain nawaqidul Islam, yang membatalkan keislaman. Dan ini adalah perkara yang sangat besar, sangat serius bagi kita umat Islam. Dan setiap umat Islam wajib memahami akan hal ini. Setiap kita umat Islam wajib memahami apa saja perkara-perkara yang membuat Islam kita menjadi batal, apa saja yang membuat 2 kalimat syahadat kita menjadi batal. Batal itu artinya tidak sah. Kalau tidak sah berarti tidak diterima, tidak diakui. Sama seperti kita sholat, sholatnya nggak sah. Kenapa? Karena wudhunya batal. Wudhu batal, sholatnya jadi batal. Wudhunya batal, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gambaran saya kebaikan. Dan ini kan sangat serius, sangat serius. Ini saya ingin saya sampaikan. Oleh karena itu, benar apa yang dikatakan oleh para ulama bahwa mempelajari masalah akidah ini harus didahulukan di atas segala-galanya. Karena
diakui atau tidak, amal-amal kita diterima oleh Allah atau tidak, bernilai atau tidak, baik buruknya amal ibadah kita, itu sangat tergantung kepada akidah, keyakinan, keimanan yang ada dalam hati kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulang sedikit ini apa yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Tentunya beliau merujuk pada kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, yang tentang nawaqidul Islam. Yang pertama adalah asyirk fi ibadatillah, yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billah faqad iftara itsman 'azima. Di dalam ayat 119, wa man yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni orang-orang yang berbuat syirik kepadanya, dan Dia akan memberikan ampunan kepada dosa-dosa yang dilakukan selain dari dosa syirik tersebut bagi yang dikehendaki olehnya. Barang siapa yang melakukan perbuatan syirik tersebut, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang teramat besar. Di dalam surat Al-Maidah, Allah Subhanahu wa ta'ala firman ayat 7, innahu man yusyrik billah faqad harrama Allah 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang mensekutukan Allah, syirik kepada Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya dan tempat kembalinya atau tempat diamnya adalah neraka. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada penolong. Bagi orang-orang zalim tidak ada penolong. Dan di sini beliau memberikan contoh, wa minhu adhibahu li ghairillah, seperti penyembelihan yang dilakukan bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti penyembelihan yang dilakukan bukan untuk Allah, tapi untuk siapa? Adhibahu li adhahah, penyembelihan yang dilakukan untuk kuburan yang dikeramatkan, untuk kuburan. Jadi menyembelih itu untuk apa? Untuk dipersembahkan kepada kuburan yang dikeramatkan. Itu terjadi. Dan ini perbuatan syirkun akbar. Kemudian penyembelihan dilakukan oleh untuk apa? Oleh jin. Penyembelihan dilakukan untuk dipersembahkan kepada jin. Mungkin di negeri kita ini hampir tidak ditemukan, Allah ada. Tapi yang bersekutu dengan jin, orang-orang yang minta pertolongan jin, ya, dukun-dukun biasanya ini, dukun-dukun, tukang ramal segala macam itu mereka biasanya bersekutu dengan jin. Bapak Ibu silahkan baca surat Al-Jin. Jadi memang ada kerjasama yang terjalin antara manusia dengan jin, dan itu biasanya pasti itu ujung-ujungnya syirik. Karena tidak ada satu pekerjaan pun yang dilakukan oleh manusia meminta pertolongan kepada jin, melainkan itu akan terjadi kesyirikan itu. Maka Allah sebutkan dalam surah Al-Jin. Apalagi karena itu, seseorang yang mungkin syarat yang dibuat oleh jin, ya, kamu akan saya bantu, kamu akan saya mudahkan, akan saya semua urusan akan saya bantu, tapi dengan syarat kamu harus mempersembahkan sembelihan untuk, akhirnya dilakukan penyembelihan untuk jin. Alhamdulillah, padahal sembelihan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini bentuk kesyirikan yang terjadi, yang dilakukan oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, saya lupa di sampai poin keberapa kita bahas seperti itu. Poin ke-7 apa ya, kalau nggak salah. Tapi ini saya bacakan saja. Jadi ada 10
pembatal dua kalimat syahadat, atau ada 10 pembatal keislaman. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bain Allahi wasaiqa yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim fa innahu yakfuru ijma'an. Yaitu orang yang menjadikan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala ada perantara antara dirinya dengan Allah. Wa yad'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah. Tetapi perantara itu tidak hanya dimaksudkan untuk menghukumkan antara dirinya dengan Allah, tapi juga dia meyakini perantara itu bisa memberikan manfaat dan menolak mudarat dari dirinya, sehingga dia berdoa kepada wasail, ya, perantara ini yang memperantarai antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Dia berdoa kepadanya, dia meminta tolong kepadanya, dia memohon kepadanya agar dijauhkan dari Allah, padahal itu hanya hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia disebutkan wa yas'aluhum asy-syafa'ah, bahkan dia meminta syafaat, pertolongan, wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka, fa innahu yakfuru ijma'. Maka orang yang melakukan ini jatuh kepada kafir ijma' para ulama. Menurut ijma'nya para ulama tidak dilakukan lagi. Oleh karena itu, bahwa ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti akan ada pembahasan kita insyaallah, pembahasan tentang wasilah, ya. Mana saja wasilah yang dibenarkan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita akan bahas nanti insyaallah ada pembahasan tersebut terkait dengan wasail, ya, atau wasail ini. Kemudian yang ketiga, man lam yakfur, man lam yukaffir, man lam yukaffir al-musyrikin wa man yashukku fi kufrihim as-sahha madhhabahu kufrun. Yang ketiga adalah seseorang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik. Jadi tidak mau mengkafirkan orang-orang musyrik, atau dia ragu dengan kekafiran mereka, atau dia membenarkan madhab mereka, ya, artinya pendapat mereka, keyakinan mereka, ajaran mereka. Maka orang yang seperti ini kafir. Orang yang seperti ini kafir. Wabillahi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sudah sampaikan dan di antaranya surah Al-Maidah ayat 17. Laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Maka sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Allah sebutkan di dalam surah Al-Maidah. Kemudian di ayat 72 Allah tegaskan laqad kafara alladziina qalu inna Allaha huwal Masih ibnu Maryam. Di ayat 73 Allah katakan laqad kafara alladziina qalu inna Allaha thalithu thalatha. Maka sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari tiga Tuhan. Satu dari tiga. Kita ada dalam Al-Quran. Artinya apa? Ya, artinya kita wajib mengikuti Al-Quran, wajib mengikuti hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di luar Islam, orang-orang musyrik, sebagaimana musyriknya orang-orang Makkah, atau kemusyrikan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, itu kategorinya kafir. Itu bahasa Allah. Oleh karena itu kita wajib mengatakan mereka kafir. Tapi sekali lagi, Bapak Ibu sekalian, itu bukan bermaksud untuk merendahkan mereka, maksudnya menghina mereka. Bukan. Kalimat ini memang kalimat begitu yang Allah setting.
Kita tidak bermaksud untuk menghina merendahkan mereka, tidak dengan kalimat itu. Nah sekarang kan di apa namanya, di apa ya, di politisi kalimat itu, sehingga nanti kalimat ini menginginkan orang lain. Tidak, kalimat itu keyakinan dalam agama kita, dan begitu kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bagaimana kita tidak akan mengatakan mereka kafir? Pokoknya selain dari keyakinan Islam yang kafir, itu bahasanya. Pasti mereka kan punya bahasa juga untuk kita, benar nggak? Orang Yahudi punya bahasa untuk kita ini, punya bahasa mungkin lebih parah lagi bahasanya. Orang Nasrani punya bahasa juga untuk kita, mungkin mereka buat kita kafir juga. Cuma kita nggak tahu saja, ada dalam kitab mereka apa yang mereka katakan terhadap kita umat Islam. Tapi dalam Al-Quran Allah mengatakan selain dari Islam itu kafir. Surah Al-Kafirun yang kita sampaikan, ya ayyuhalladzina qul ya ayyuhal kafirun. Nah, jelas sekali, la a'budu ma ta'buduna wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidu ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Katakanlah, hai orang-orang kafir, itu Allah yang menyuruh, yang membuat kalimat itu. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Aku sekali tidak akan menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu juga tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Bagimu agamamu, keyakinanmu, bagimu keyakinanmu. Kalau ada orang yang tidak mau mengkafirkan orang di luar Islam, itu aneh. Ajaran siapa yang diikuti? Karena saya sempat ketemu dengan orang-orang yang model begitu. Saya termasuk yang dilarang menyebut kata kafir. Katanya nggak boleh menyebut kafir kepada orang yang beragama. Orang yang kafir itu orang yang tidak beragama. Bapak setuju itu? Bapak setuju itu? Saya ulangi, saya dilarang untuk menyebut kata kafir. Ya, saya menyampaikan sebuah khutbah di satu masjid. Kemudian setelah itu kepada pengurus masjid yang kayak gitu, sebenarnya apa nyebut orang-orang luar Islam kafir? Orang kafir itu orang yang nggak punya agama, katanya, seperti ateis. Tapi kalau orang masih punya agama tidak bisa disebut kafir. Subhanallah. Ini dari mana definisi? Dari mana dia dapatkan definisi? Sedangkan dalam Al-Quran berulang-ulang kali Allah sebutkan. Coba tadi ayat yang dibaca sama Ustaz kita. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nar jahannam khalidina fiha. Apa ayat itu? Innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, wal musyrikin, dan dari orang-orang musyrik. Allah sebutkan orang kafir dari kalangan ahli kitab. Ahli kitab siapa? Yahudi, Nasrani. Wal musyrikin, dan orang-orang musyrik. Tegas sekali. Allah sebutkan orang kafir itu dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik. Khalidina fi nar jahannam, dengan kekal neraka jahanam. Ulaika hum syarrul bariyah. Banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Sekarang kok kita nggak boleh menyebut orang berislam kafir begitu? Dan ingat bahwa ini rahmat. Kita ini nggak bisa semau kita, gitu. Jadi apa yang sudah Allah gariskan dalam Al-Quran, Rasulullah SAW sudah tentukan dalam Al-Quran, kita harus mengikuti itu apa adanya. Oh, nggak bisa ayat Al-Quran diikutin apa adanya. Kata siapa? Justru nanti menurut kaidah usul fikih yang disebutkan oleh ulama, hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis itu wajib kita memperlakukannya apa adanya, kecuali nanti kalau ada ayat-ayat lain dan hukum hadis-hadis yang lain yang memalingkan makna ayat tersebut atau hadis tersebut kepada makna yang lain. Kita harus memperlakukan, menerapkan, menjalankan hukum yang terdapat dalam ayat itu apa adanya.
kecuali ada ayat lain yang memalingkan maknanya dari makna zahir. Itu disebut dalam hukum mantuk. Hukum mantuk dalam pembahasan khusus dalam dari usul fikih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, man ya'taqada anna hadiya ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hadihi. Seseorang yang meyakini bahwa petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih sempurna, lebih baik dibandingkan dengan petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hati-hati. Atau anna hukma ghairihi, atau hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW lebih baik ahsanu min hukmi, lebih baik daripada hukum yang telah, atau hukum yang ditetapkan oleh selain Nabi Muhammad SAW lebih baik daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala. Dan sini disebutkan kalladzina yufaddiluna hukma at-tawaghit ala hukm Rasulillah, ala hukm Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya, orang-orang yang mendahulukan, menganggap lebih utama hukum tawud dibandingkan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yufaddiluna hukma al-qawanin ala hukm al-Islam. Dia mengatakan bahwa hukum-hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih utama dibandingkan dengan hukum dan undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam Islam ini. Maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Kau yang menahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam khutbatul hajah, inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya perkataan yang paling benar adalah kitab Allah, Al-Quran Karim. Dan sesungguhnya hidayah yang paling baik adalah hidayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petunjuk yang paling baik adalah petunjuk yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum yang paling baik dan paling benar adalah hukum yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau ada seorang muslim mengaku umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia katakan ternyata petunjuk Nabi Muhammad itu tidak lebih baik dibandingkan dengan petunjuk selain dari Nabi Muhammad. Ternyata hukum-hukum yang dipraktekkan di dalam Islam ini tidak lebih baik daripada hukum yang telah dibuat oleh manusia. Maka orang yang mengatakan ini, kalau dia seorang muslim, maka dia keluar dari Islam kafir. Sekarang ada pertanyaan lagi. Ini sensitif sebenarnya kalau untuk negara kita kan tidak menerapkan hukum Islam. Benar kan? Ini sensitif ini. Bagaimana dengan negara kita tidak menerapkan hukum Islam? Maka kalimatnya harus didengar baik-baik di sini, harus didengar baik-baik supaya tidak salah paham. Karena yang dikatakan adalah dia menganggap hukum yang dibuat oleh manusia, undang-undang yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada undang-undang yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul. Itu yang dimaksudkan. Kalau dia seorang muslim menganggap hukum, mohon maaf ya, menganggap hukum yang dibuat oleh manusia, atau seperti ya hukum pidana kita merujuk kepada hukum apa? Kuhab itu siapa yang bikin itu? Kuhab itu siapa yang bikin? Itu peninggalan Belanda sampai hari ini. Kuhab itu dipakai, itu menjadi tolok hukum pidana yang ada di Indonesia. Kalau seandainya ahli hukum, misalnya hukum pidana, ahli kuhab ini, kemudian dia katakan ternyata hukum kuhab ini, hukum pidana yang merujuk pada kuhab lebih baik daripada hukum pidana Islam, maka saat itu juga dia keluar dari Islam. Tetapi kalau seandainya dia menjalankan hukum-hukum atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, tapi di dalam hati tapi tetap meyakini bahwa hukum dan undang-undang Islam
undang-undang atau hukum yang telah ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW itu lebih baik daripada hukum yang dijalankan hari ini, maka itu tidak membuat dia kafir. Jadi begini Pak, kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada penyelenggara negara ini. Ada dari mereka yang sebenarnya ingin menjalankan hukum Islam, tapi karena tidak memungkinkan hukum Islam itu dijalankan, akhirnya sudah jalankan. Jadi dalam hatinya tetap menganggap hukum Islam itu hukum yang terbaik sebenarnya. Tetap mengatakan bahwa petunjuk Nabi Muhammad, hukum-hukum yang telah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW hukum yang terbaik. Itu dalam hatinya seperti itu. Tapi karena kondisi tidak memungkinkan untuk menerapkan hukum Islam, karena nanti mungkin banyak yang tidak setuju, banyak yang protes segala macam, akhirnya sudah diterapkan juga hukum ini. Tapi dalam hatinya tidak pernah mengatakan bahwa hukum Islam itu di bawah dari hukum yang ada, maka dia tetap muslim. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ma'adam Islam. Saya diingatkan dengan Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 29 ayat 1 dan 2. Apa itu Pak? Masih ingat? Gak ingat? Gak ada ingat? Pasal ayat 1 apa bunyinya? Sampai begitunya Pak, sampai saya ingat bahwa negara berdasarkan atau berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, bahwa setiap warga negara berhak untuk menganut agama dan mengamalkan sesuai dengan keyakinan. Kira-kira itulah kalimat persisnya itu saya tidak hafal betul itu. Setiap warga negara berhak untuk meyakini satu keyakinan atau menganut satu agama dan beramal sesuai dengan keyakinannya masing-masing di situ. Jadi sebenarnya landasannya itu sudah ada, tapi karena hukum Islam ini kalau diterapkan secara khusus gitu, masih banyak yang tidak setuju, makanya tidak bisa diterapkan. Padahal kalau sebenarnya kalau diterapkan hukum Islam sebenarnya tidak ada masalah. Hukum Islam diterapkan pada umat Islam. Nah di situ nanti rancunya itu di situ. Mereka bertentangan dengan apa? Prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Itu maksudnya. Tapi sebenarnya tidak juga. Ya, umat Islam jalankan hukum Islam, hukum raja, hukum qisas, hukum potong tangan, segala macam terapkan hukum Islam. Umat lainnya terapkan hukum yang berlaku dalam agama mereka. Tidak ada masalah sebenarnya. Itu Allah, saya tidak tahu. Nah, yang jelas hukum Islam itu tidak bisa dilaksanakan secara khusus, kecuali di Aceh. Jadi di Aceh sempat ada hukum derah, tapi bukan rajam juga yang berzina muhsan, kan tidak dirajam sampai mati, kan? Ya cuma dipukul saja, cuma diderah saja. Intinya di sini adalah seorang muslim ya, tidak boleh mengatakan hukum di luar dari Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu lebih baik. Itu saja. Kalau dia seorang muslim wajib meyakini hukum yang Allah turunkan, Rasulullah SAW tetapkan lebih baik dibandingkan dengan hukum. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ini bukan dalam rangka menghina. Ini dikit-dikit nanti diarahkan ke situ. Wah, berarti menghina apanya? Ini orang hatinya hati munafik ini, Pak. Hati orang munafik itu suka memprovokasi gitu. Padahal kita tidak menghina siapapun. Kita hanya mengatakan hukum Islam lebih baik saja. Sebagai keyakinan dari diri kita sebagai seorang muslim. Yang kelima, man arada syai'an mimma ja'a bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa lam amila bihi kufr. Seseorang yang membenci dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari ajaran Islam ini, sekalipun dia mengamalkan ajaran tersebut, maka dia kafir. Jadi kalau ada orang yang benci dengan hati,
ajaran Islam benci, dia nggak suka sebenarnya. Saya sebenarnya benci saya begini-gini, saya nggak suka begini. Mungkin dia tidak utarakan dengan lisannya, karena kebencian itu biasanya kan itu pekerjaan hati Pak sebenarnya, meski nanti diekspresikan dengan lidah. Kebencian itu diekspresikan dengan lidah, tapi kebencian itu sebenarnya ada di mana? Di hati, itu sebenarnya. Nah, dia benci dengan salah satu dari ajaran Islam ini, walaupun dia amalkan itu. Dia nggak suka misalnya sholat. Saya sebenarnya nggak suka dengan sholat ini. Nyusahin aja di sholat ini, bikin kita habis waktu di segala macam. Ngapain sholat ini misalnya? Walaupun dia sholat, orang ulama sholat mengatakan orang ini keluar dari Islam karena kebencian. Alhamdulillah. Kemudian yang keenam, man istahza'a bi syai'in min din Rasul sallallahu alaihi wasallam atau thawabihi atau iqabihi kufur. Siapa yang menghina dari ajaran, dari agama ini, jadi dari agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik itu menghina tentang pahala, ya, menghina tentang dosa yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menghina hal-hal lain dari ajaran Islam ini, dari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka para ulama mengatakan orang ini keluar dari Islam, dia kafir, keluar dari Islam berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah At-Taubah, ya. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Surah At-Taubah ayat 65, 66. Wa inna Allah Subhanahu wa taala, katakanlah kepada mereka, ini pada orang-orang munafik yang mereka suka mengolok-olok, suka menghina, suka mencaci, suka merendahkan, suka mempermain-mainkan. Ini kerjaan orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW. Suka mempermain-mainkan Rasulullah, mengolok-olok Rasulullah dan para sahabat, mengolok-olok ajaran Islam, mengolok-olok sunnah Nabi. Satu kali mereka mengatakan, ini para Tawaf, maksudnya para sahabat, sahabat-sahabatnya Muhammad ini, mereka ini adalah orang-orang yang muncul di medan perang. Mereka ini adalah orang yang rakus dengan makanan. Mereka ini adalah yang dusta lidahnya. Jadi mereka katakan ini terhadap para sahabat. Tentunya tertuju kepada Rasulullah SAW. Kemudian perkataan orang munafik ini didengar oleh seorang sahabat. Mereka mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, si fulan mengatakan begini-begini. Turun ayat. Ini ayat ini. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Apakah terhadap Allah, terhadap ayat-ayatnya, terhadap Rasulnya kalian menghina, kalian mengolok-olok, kalian mempermain-mainkan? Kenapa Allah yang kalian mempermain-mainkan? Kenapa Allah yang kalian hina? Kenapa ayat-ayatnya yang kalian hina? Kenapa ajaran Islam yang kalian hina? Kenapa ajaran Rasulullah SAW yang kalian hina? Kata Allah, la ta'tadiru qad kafartum ba'da iman. Jangan membuat alasan. Kata Allah, jangan bikin alasan lagi, sudah cukup. Kata Allah, sungguh kalian telah kafir setelah kalian beriman. Maksudnya ayat ini mengatakan bahwa orang yang mengolok-olok, yang mempermain-mainkan, yang menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, menghina ajaran Islam, maka sebutlah kafir. Yang ketujuh, sihir. Seseorang yang melakukan sihir, maka dia kafir. Wa minhu as-sarfu wal-'ataf. As-sarfu wal-'ataf ini, ya seperti ini Pak, dicontohkan oleh para ulama. Ilmu guna-guna yang membuat suami istri itu menjadi saling membenci. Tadinya orang saling mencintai, tapi karena kena sihir, kena guna-guna, akhirnya suami benci kepada istrinya, istri benci kepada suami, akhirnya cerai. Atau ilmu yang tadinya orang benci jadi suka gitu. Dia tadinya bencinya bukan lagi, tapi karena kena sihir ini akhirnya jadi suka.
Saya mau Allah bertemu dengan orang yang melakukan ini. Ya. Sampai membuat hati saya sampai sekarang Allah. Itu perempuan itu jadi istri kan? Dia perempuan tadinya nggak ada hati sama sekali dengan dia, dan bahkan dari keluarganya perempuan ini sebenarnya sangat membenci orang ini, menjebak karena pelakuan itu nggak baik sebenarnya. Ternyata dia menyihir anak perempuan ini. Akhirnya perempuan itu kalau sudah malam nggak malam, padahal belum jadi istri pada saat kalau udah malam pasti pengennya ke rumah laki-laki itu sih. Ayahnya sampai menangis, itu bercerita saya sampai menangis ayahnya itu bercerita. Nah ini sihir. Pokoknya kalau udah malam pasti anaknya pengen ke rumah laki-laki. Akhirnya sudah, karena tidak bisa dilarang lagi, ayahnya menikah. Subhanallah, maha suci Allah. Wa inna rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan firman Allah yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ya, Bapak bisa lihat nanti. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Syaitan itulah yang kafir karena dia telah mengajarkan sihir kepada manusia. Dan hukum orang yang melakukan sihir ini Bapak Ibu Allah itu sudah diterapkan oleh Umar radhiyallahu anhu, hukum bunuh, pelaku sihir dibunuh. Baik Allah subhanahu. Dan ini yang diikut oleh para ulama yang datang sebenarnya. Yang kedelapan, muwahhidatu al-musyrikin, ya, menolong orang-orang musyrik, wa mu'awadatihim, wa mu'awadatihim, ya, menyokong orang-orang musyrik, menolong mereka alal muslimin, untuk memusuhi dan memerangi orang-orang muslim. Subhanallah. Ada umat Islam yang model begini, jadi nggak tanggung-tanggung ya. Jadi bencinya kepada Islam itu sampai-sampai membuat dia pro kepada musuh-musuh Allah dan memusuhi sesama umat Islam. Jadi salah satu tanda ciri orang-orang munafik itu di antara yang paling utama, dia itu lebih senang berteman dengan orang kafir dibandingkan dengan orang Islam. Ini ciri orang munafik. Dan kalau Bapak pengen tahu, salah satu di antara ciri orang munafik itu yang paling menonjol, ini nifaknya nifak akbar. Dia lebih nyaman, lebih bersahabat, lebih merasa bersaudara dengan orang-orang di luar Islam, dengan orang-orang kafir dibandingkan dengan umat Islam sendiri. Ini ciri orang munafik. Hati-hati. Kalau dengan kita itu bawaannya nggak baik gitu, karena dia nggak senang. Nah ini mengarah kepada kekafiran. Jadi orang yang melakukan ini membela orang-orang musyrik, membantu orang-orang musyrik untuk memusuhi orang-orang Islam, maka mereka kafir. Ayatnya adalah yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya ba'd wa man yatawallahu minhum fa innahu minhum, wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qawmal zalimin. Barang siapa yang mengangkat mereka menjadi pemimpin di antara kalian, maka sesungguhnya yang mengangkat tadi itu menjadi bagian dari mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayah kepada orang-orang yang zalim. Wa inna Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini 8 poin ya. Mungkin azan dulu ya sebelum kita tutup ini Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Kita selesai. Yang kesembilan, menyatakan anna ba'd an-nasi يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما وسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام وهو kafir. Apabila ada seseorang yang meyakini boleh keluar dari ajaran dari syariat Rasulullah SAW,
sebagaimana keluarnya Nabi Khadir. Nabi Khadir. Jika ada riwayat bukan Khidir sebenarnya. Orang kita kenal dengan Nabi Khidir. Khadir sebenarnya. Khadir. Khadir itu. Sebagaimana Nabi Khadir keluar dari syariatnya Nabi Musa alaihissalam, maka orang ini menjadi kafir. Apa maksudnya? Jadi kita nggak boleh keluar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Kita buat ajaran sendiri. Kalau kita lihat Nabi Khadir atau Nabi Khadir itu dalam surah Al-Kahfi itu, Nabi Khadir kan buat ajaran itu ajaran yang tidak ada dalam ajaran Nabi Musa. Sehingga Nabi Musa aja sendiri nggak ngerti dengan ajaran itu. Ini ajaran apa ini? Anak kecil dibunuh, perahu nelayan dibocori, perahu nelayan yang miskin, kemudian nanti ada rumah yang mau ambruk dibenerin. Nah ternyata itu semua adalah ilmu ghaib yang dipraktikkan oleh Nabi Khadir, ya, atau Nabi Khidir yang kita kenal. Nah ini semua di luar dari ajaran Nabi Musa. Nah sekarang ada umat Nabi Muhammad yang meyakini boleh mengamalkan ajaran di luar dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka orang ini kafir, keluar dari Islam. Kama ya'taqiduhu ghullatu sufiyah, sebagaimana keyakinan orang-orang yang melampaui batas dari kalangan orang-orang sufi. Nanti Bapak Ibu akan lihat bahwa orang-orang sufi itu sebagian sesat dan menyesatkan hati dengan ajaran orang-orang sufi itu sebagian yang melampaui batas. Dan yang terakhir adalah Allah dinillahi la yata'allamu wa la ya'malu. Seseorang yang berpaling dari agama ini dengan tidak mau mempelajarinya dan tidak mau mengamalkannya, maka dia keluar dari Islam. Dia berpaling dari agama, pokoknya gak peduli dengan agama, gak mau belajar agama, gak mau mengamalkan agama. Maka para ulama mengatakan dalil qawluhu wa man adlamu mimman dzukira bi ayati rabbih thumma a'rada 'anha inna minal mujrimina muntaqimun. Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diberikan peringatan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian dia sengaja berpaling dari ayat-ayat tersebut. Sudah diingatkan dengan ajaran ini ajaran oleh Rasulullah SAW, tapi dia sengaja berpaling, gak mau. Dia palingkan wajah, dia tidak mau tahu dengan agama ini. Dia tidak mau mempelajarinya, tidak mau mengamalkannya. Sesungguhnya yang orang-orang berdosa ini akan diberikan ganjaran yang setimpal oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau rahimahullah taala, ya Syekh Al-Tamimi rahimahullah taala mengatakan, la farqu fi jami' hadhihi an-nawaqid baina al-hazim wal jadd wal khaif illa al-makruh. Kata beliau rahimahullah taala, dari 10 pembatal keislaman ini tidak ada bedanya apakah seseorang melakukan ini dengan bercanda atau dia serius. Baik dia bercanda maupun serius, tetap batal Islamnya, tidak diakui keislaman. Allahu a'lam bishawab. Nah ini sebenarnya pembahasannya, penjelasannya panjang. Baik Allah Subhanahu wa taala, waktu yang tidak memungkinkan, maka kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sebelum kita sholat ada pertanyaan dari Bapak Ibu. Kira ada satu pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Kalau Muslim membantu pengembangan gereja berdonasi, kan alasan kemanusiaan, apakah ini masuk kategori aktor? Iya, perbuatan itu tidak membuat dia keluar dari Islam, jelas tidak. Tetapi ini masuk dalam kategori ta'awun 'ala al-itsmi wal 'udwan. 'Ala al-itsmi wal 'udwan. Itu masuk dalam kategori ta'awun, tolong-menolong dalam berbuat dosa. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya memberikan sumbang untuk pembangunan rumah ibadah di luar Islam, berarti kan kita meyakini bahwa apa yang dilakukan oleh orang itu adalah satu kebenaran. Dan itu kan bertentangan dengan ajaran Islam. Sedangkan kita disebut ta'awun 'ala birri wat taqwa, untuk melakukan satu kebaikan dan ketakwaan.
Artinya kalau yang tidak ada kaitannya dengan agama secara khusus, maka boleh kita ta'awun. Misalnya dia kecelakaan yang kita tolong, dia punya hutang yang kita bantu, nggak ada masalah. Orang di luar Islam tidak ada masalah. Tapi kalau sudah terkait dengan keyakinan, rumah ibadah segala macam, itu bukan persoalan yang kita bisa bertoleransi, bukan bisa. Ini kaitannya dengan keyakinan. Maka kita tidak keluar dari Islam, tetapi praktek ta'awun yang seperti itu tidak dibenarkan dalam Islam. Bagaimana dengan pemerintah ya? Kalau pemerintah mungkin menjalankan fungsinya sebagai seorang pemerintah, sebagai seorang pemimpin, karena dia harus mengayomi rakyatnya, ya tentunya hanya memberikan kontrol saja. Tapi yang tadi kantong yang dikeluarkan untuk pembangunan satu rumah ibadah di luar dari rumah ibadah Islam, ya saya kira tidak akan masuk. Tapi kalau memberikan pendampingan yang mengontrol supaya ini berjalan dengan baik, supaya nanti umat-umat dengan keyakinan yang lain bisa beribadah dengan tenang, itu kewajiban pemerintah. Dia menjalankan fungsinya sebagai seorang pemerintah. Itu dibedakan itu, Pak. Kalau kita apa kewajiban kita? Allah Subhanahu. Jadi ada kaidah dasar yang harus kita pahami agar kita tidak melampaui kaidah-kaidah itu. Dan ini bisa merusak, walaupun kita tidak mungkin tidak akan membuat kita keluar dari Islam, tapi itu akan merusak keislaman kita. Allah Subhanahu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, nanti ada bahasan kita bahasa tentang al-wala wal-bara. Bapak Ibu pernah dengar di bahasan ini al-wala dan bara. Insyaallah akan kita bahas. Jadi sejauh mana batasan antara kita dengan orang di luar Islam itu, apa saja yang boleh, apa yang tidak boleh, nanti ada batasan-batasan. Itu ada penjelasan dari para ulama sangat detail berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira cukup, mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara yang membuat kita keluar dari Islam ini. Semoga kita diberikan istiqamah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agama ini dan kita diwafatkan dalam keadaan Islam insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.